Kepada Ibu Ekawati selaku dosen bahasa Indonesia yang saya hormati, saya Jennifer, saya dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya senang mendapatkan kesempatan untuk presentasi online di hadapan Ibu. Dalam waktu 7-10 menit ke depan, saya akan menjelaskan mengenai bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa asing. Indonesia merupakan negara yang besar dengan potensi sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya juga. Hal ini merupakan salah satu faktor pendukung negara di dunia untuk melakukan hubungan kerjasama dengan Indonesia. Agar kerjasama terjalin dengan harmonis dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, maka tiap dari negara yang sedang bekerja sama itu perlu mengenal budaya dari masing-masing negara yang bersangkutan. Salah satunya adalah bahasa. Hal ini perlu didukung oleh semua pihak dalam menginternasionalkan bahasa Indonesia yang mulai diminati oleh beberapa warga asing. Ada lebih dari 52 negara di dunia ini yang saat ini sedang mempelajari bahasa Indonesia. Banyak warga asing yang belajar dan menuntut ilmu di Indonesia untuk mengambil program pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Orang asing pun banyak belajar bahasa Indonesia dengan mudah dan cepat menghafal kosakata tertentu. Saat ini Indonesia merupakan negara berkembang yang dipandang sebagai ekonomi baru. Hal ini menjadikan bahasa Indonesia menjadikan nilai tambah sehingga para investor asing tidak segan untuk berinvestasi di Indonesia dan memperlancar proses kerjasama tersebut beserta kelanjutannya. Mau tidak mau adalah suatu kewajiban untuk mereka mempelajari bahasa Indonesia. Bahasa yang dikenal dunia. Dari sekian banyak bahasa yang digunakan penduduk di dunia ini, ada beberapa bahasa yang dijadikan bahasa internasional yang resmi diakui oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Daftar bahasa resmi internasional adalah sebagai berikut: bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, bahasa Rusia, dan bahasa Prancis. Walaupun demikian, bahasa internasional yang paling sering digunakan ialah bahasa Inggris. Kebanyakan orang lebih menyukai pelajaran bahasa Inggris dibandingkan bahasa resmi internasional yang lainnya. Bahasa Indonesia tidak termasuk dalam bahasa internasional dikarenakan kurang populer. Orang Indonesia sendiri pun jarang menggunakan bahasa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari mereka, karena masih didominasi dengan penggunaan bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang, bahasa Batak yang pada umumnya masih digunakan dalam sehari-hari. Perkembangan bahasa Indonesia di dunia. Setiap tahunnya ada sekitar 3.000 warga Jepang yang mengikuti ujian bahasa Indonesia setelah mempelajari bahasa dasar-dasarnya. Bahasa Indonesia dipelajari oleh masyarakat Jepang untuk mengetahui berbagai jenis kebudayaan yang ada dan berkembang di Indonesia. Pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri sangat disambut dengan baik. Setidaknya ada 52 negara asing yang telah membuka program bahasa Indonesia atau Indonesia Language Studies. Pengajaran bahasa Indonesia umumnya dilakukan di tempat kursus, universitas, dan sekolah. Salah satu negara yang mempelajari bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Australia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa populer keempat di Australia, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Di sana ada sekitar 500 sekolah yang mengajar bahasa Indonesia, bahkan menjadikannya sebagai salah satu bahasa yang wajib dipelajari di tingkat sekolah dasar. Oleh karena itu, kita tidak perlu heran jika mendapati seorang anak SD di Australia yang dapat berbicara bahasa Indonesia dengan fasih. Selain itu, ada beberapa universitas di sana yang membuka jurusan bahasa atau sastra Indonesia juga.
Kedua, Vietnam. Selain di Australia, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa yang memiliki posisi penting di Vietnam, khususnya di kota Ho Chi Minh, ibu kota Vietnam. Menurut seorang diplomat Indonesia, pemerintah kota Ho Chi Minh secara resmi mengumumkan bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua di kota Ho Chi Minh pada bulan Desember tahun 2007. Ketiga, Korea Selatan. Minat warganya terhadap bahasa Indonesia juga menjadi bukti bahwa bahasa ini telah diterima di Korea Selatan. Setiap tahun, pihak KBRI Seoul Korea Selatan menyelenggara lomba pidato menggunakan bahasa Indonesia hanya khusus bagi masyarakat Korea Selatan. Antusiasme mereka sendiri pun mengikuti lomba tersebut termasuk cukup tinggi. Keempat, Mesir. Di Mesir misalnya, banyak penduduk setempat yang mengenal bahasa Indonesia dan mampu mengucapkannya hanya karena mereka terbiasa bergaul dengan mahasiswa Indonesia yang kuliah di Al-Azhar. Minat masyarakat Mesir untuk belajar bahasa Indonesia juga cukup tinggi loh. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta khusus bahasa Indonesia yang diselenggarakan pihak KBRI Kairo. Peserta kursus ini terdiri dari berbagai kalangan sebagai praktisi wisata, pelaku ekonomi, dan yang paling banyak adalah kalangan mahasiswa. Orang-orang yang berperan dalam perkembangan bahasa Indonesia di luar negeri adalah sebagai berikut. 1. Pelajar yang ada di luar negeri. Kedua, pekerja yang ada di luar negeri. Dan ketiga, musisi. Di antara kelompok yang secara tidak langsung turut membantu penyebaran bahasa Indonesia adalah para pelajar atau mahasiswa yang belajar di luar negeri. Selain itu, para pekerja dan seniman Indonesia yang berkiprah di sana juga memiliki peranan yang sangat dalam hal tersebut. Para musisi asal Indonesia yang mengadakan konser di luar negeri dengan membawakan lagu-lagu mereka dalam bahasa Indonesia mampu membangkitkan rasa ingin tahu bagi masyarakat lokal untuk mengetahui artinya sehingga mereka tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. Contohnya, Anggun Cipta Sasmi, penyanyi Anggun. Salah satu penyanyi di Indonesia yang telah mendunia. Meski telah menjadi warga negara Prancis, tidak jarang ia membawakan lagu-lagu ciptaannya yang berbahasa Indonesia dalam setiap penampilannya di negara-negara Eropa dan Amerika. Alasan bahasa Indonesia diminati oleh dunia. 1. Karena jumlah populasinya. 2. Ekonomi yang potensial. 3. Bahasa multiserapan. Dan 4. Potensi dunia di dalam pendidikan. Kesimpulannya adalah perkembangan bahasa Indonesia di beberapa negara di dunia ini merupakan peluang yang besar bagi bangsa ini untuk menjadi bahasa internasional. Usaha untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional harus diawali dari bangsa Indonesianya sendiri dengan mencintai bahasanya. Namun kenyataannya saat ini masyarakat Indonesia lebih terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang kurang baik seperti bahasa program, bahasa plesetan, dan bahasa jenis lain yang tidak mendukung perkembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di samping itu, mereka juga biasanya lebih bangga menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Lalu, saran dari saya sendiri pribadi, sebagai bangsa Indonesia, kita harus menjaga identitas bangsa kita, yaitu bahasa Indonesia. Salah satu langkah untuk melestarikan bahasa Indonesia adalah mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita tidak perlu malu untuk menggunakan bahasa Indonesia, karena saat ini bahasa Indonesia telah menjadi perhatian khusus di tengah bangsa-bangsa yang lainnya. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia tetap mampu untuk menunjukkan eksistensinya di era globalisasi ini. Kalau bukan kita sendiri sebagai pemuda-pemudi Indonesia, siapa lagi yang akan memperkenalkan bahasa Indonesia? Maka dari itu, mulai dari sekarang kita harus belajar untuk lebih menghargai dan mencintai bahasa Indonesia sendiri. Sekian presentasi dari saya.
Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan.